Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Davan Aditya Pratama. Saya perwakilan dari kelompok 2 ya guys ya, yang beranggota Chelsea Ega, Helga Nentri, Lianor Aini, yang akan membahas tentang kapang. Simak videonya ya guys ya. Apakah kalian tahu apa itu kapang? Mari kita simak videonya agar kita paham apa itu kapang. Kapang merupakan jenis mikroorganisme multiseluler dari kelompok fungi yang tersusun dari filamen-filamen bercabang yang dikenal dengan hifa. Kapang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kapang dengan hifa tidak bersekat disebut dengan asepta, dan kapang dengan hifa bersekat disebut dengan septa. Perbedaan kapang dengan hifa bersekat dan tidak bersekat yaitu pada kapang bersekat inti sel pada masing-masing bagian, sedangkan kapang yang tidak bersekat inti sel akan menyebar di sepanjang hifa. Kapang berkembang biak dengan cara seksual dan aseksual. Perkembangan secara seksual dilakukan dengan isogamet atau yang dikenal dengan kapang betina dan jantan tidak bisa dibedakan. Dan heterogamet atau kapang betina dan jantan dapat dibedakan. Perkembangan secara aseksual dilakukan dengan cara pembelahan atau pembentukan spora kapang menghasilkan spora dalam jumlah banyak dengan ukuran yang kecil dan ringan sehingga mudah tersebar di udara. Beberapa jenis kapang ada juga yang tidak diinginkan pertumbuhannya. Contohnya kapang yang tumbuh pada bahan pangan akan bahaya untuk dikonsumsi. Dan yang biasanya menghasilkan racun kapang atau mikotoksin, jenis kapang yang dapat menghasilkan mikotoksin adalah Aspergillus, Penicillium, dan Fusarium. Efek kapang yang tidak diinginkan yaitu menyebabkan gatal-gatal dan reaksi pada kulit, efek beracun, dan menyebabkan iritasi. Dan jenis kapang yang diinginkan seperti dalam pengolahan makanan, pemanfaatan kapang sebagai pengendalian hayati, penghasil enzim, antibiotik, rekayasa genetika, dan industri komersial. Kapang adalah golongan mikroba yang tergolong dalam fungi. Sifat-sifat fungi yaitu mempunyai inti sel, memproduksi spora, tidak mempunyai klorofil, dan tidak melakukan fotosintesis, dapat berkembang biak secara seksual dan aseksual, dan beberapa mempunyai bagian-bagian tubuh berbentuk filamen dengan dinding sel mengandung selulosa, katin, atau kedua-duanya. Kapang memiliki jenis yang begitu banyak sekali, contohnya seperti Rhizopus oligospora, Rhizopus oryzae, Neurospora cytopila, Trichoderma hasianum, dan yang terakhir Aspergillus oryzae. Nah, di Rhizopus oligospora menghasilkan enzim protase. Rhizopus oligospora banyak ditemui di buah, tanah, dan sayuran yang membusuk serta roti yang sudah lama. Yang kedua, Rhizopus oryzae. Rhizopus oryzae merupakan jamur yang sering digunakan dalam proses pembuatan tempe. Jamur ini aman dikonsumsi karena tidak mengandung toksin dan mampu menghasilkan asam laknat. Rhizopus oryzae sangat baik jika tumbuh pada pH 3 dan 4. Dan yang ketiga, Neurospora cytopila. Neurospora cytopila ini berperan untuk menghasilkan enzim amiliase, lipase, dan prostase, serta senyawa lain yang menguntungkan bagi manusia. Enzim amilase akan merugikan amilium, contohnya dalam bahan baku oncom menjadi glukosa. Dan yang keempat, Trichoderma hasianum. Trichoderma hasianum merupakan jamur antagonis yang dapat menekan serangan jamur patogen dalam tanaman
dan berfungsi sebagai agen hayati dan stimulator pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir, Aspergillus oryzae. Aspergillus oryzae adalah candawan berfilamen. Jamur ini aman buat pencernaan manusia dan tidak menyebabkan penyakit apapun. Pertumbuhan kapang terjadi karena jumlah nutrisi, kelembapan di bawah 90%, suhu 20-300 derajat Celcius, pH 2,0 sampai 8,5, dan adanya faktor penghambat misalnya bahan kimia dan antibiotik. Ciri-ciri kapang seperti bisa berkembang biak dengan cara vegetatif dan genetatif, memiliki hifa yang tersusun dari benang-benang, dan ada jenis yang bersel tunggal dan ada yang bersel banyak. Apakah kalian tahu kapang sering kita temui? Contohnya seperti tempe, oncom, dan kecap. Dalam pembuatan tempe menggunakan jenis kapang Rhizopus oligospora dan Rhizopus oryzae yang berperan mencegah senyawa kompleks yang ada pada bahan baku sehingga lebih mudah dicerna dan dapat menghilangkan bau lengu dari kedelai yang disebabkan oleh aktivitas enzim lipoksigenase. Selanjutnya ada oncom merah. Oncom merah dihasilkan oleh jenis kapang Neospora cytophylla yang mengeluarkan enzim lipase dan prostase yang aktif selama proses fermentasi dan mengurangi pati menjadi gula, bahan dinding sel kacang, dan penguraian lemak, serta pembentukan sedikit alkohol. Dan yang terakhir, kecap. Dalam pembuatan kecap menggunakan jenis kapang Aspergillus oryzae yang menimbulkan bau khas kecap tersebut, yang berperan pada perobekan protein kedelai sehingga meningkatkan protein terlarut pada kecap yang dihasilkan.